Bak sebuah kutukan atau tradisi yang menerpa pembalap Italia. Mereka sulit untuk menjadi juara dunia MotoGP. Sejak 2014 sampai 2020, pembalap Italia hanya menjadi runner-up, sedangkan pembalap Spanyol yang menjadi juara dunia. Problema pembalap Italia ini benar-benar dirasakan pembalap Italia, termasuk Valentino Rossi. Pembalap yang akan segera pensiun di akhir musim ini menjadi runner-up sejak tahun 2014 sampai tahun 2016. Ia selalu kalah saing dari Jorge Lorenzo dan Marc Marquez. Performanya mulai menurun dan pesona pembalap Italia yang bersaing untuk menjadi juara dunia berpindah ke Andrea Dovizioso. Dengan seragam Ducati pabrikan, Andrea Dovizioso menjadi runner-up pada tahun 2017 sampai 2019. 3 tahun beruntun ia selalu menjadi lawan kuat bagi Marc Marquez, tetapi selalu kalah dalam perebutan gelar juara dunia di penghujung musim. Nah, di tahun 2020, Marc Marquez cedera panjang sehingga diprediksi kalau Andrea Dovizioso akan jadi juara dunia tanpa lawan tangguh. Ternyata ia yang bermasalah sehingga kesulitan untuk bersaing meraih podium pada setiap serinya. Andrea Dovizioso memutuskan berpisah dengan Ducati di akhir 2020, sedangkan juara dunia kembali jadi milik pembalap Spanyol Joan Mir, dan runner-up masih pembalap Italia, Franco Morbidelli. Performa pembalap Spanyol sedang menurun di tahun 2021, hanya saja pembalap Prancis yang sedang gahar, dia adalah Fabio Quartararo. Ia bersaing dengan pembalap Italia, Francisco Bagnaia yang lagi-lagi kansnya hanya besar sebagai runner-up. Kecuali Francisco Bagnaia bisa podium di MotoGP Emilia-Romagna dan Fabio Quartararo finish di luar 5 besar. Maka persaingan gelar akan dilanjut ke Portugal. Namun Fabio Quartararo bisa juara dunia dengan finish di posisi manapun asal di depan Francisco Bagnaia. Apakah Bagnaia masih kena kutukan pembalap Italia yang dimulai gurunya sendiri? Legenda MotoGP, Kevin Schwantz, percaya sejarah cedera serius juga menjadi hambatan bagi Marc Marquez untuk kembali mendominasi di MotoGP. Diketahui, Marc Marquez mendapatkan cedera patah tulang lengan kanan pada balapan seri pembuka musim lalu di sirkuit Jerez. Kecelakaan parah plus keputusan Marc Marquez untuk kembali ke lintasan hanya beberapa hari setelah operasi membuat Marquez rugi besar. Marquez harus 3 kali menjalani operasi dalam rentang waktu 5 bulan. Masa depan karir Marquez juga sempat diragukan. Si semut dari Cervera itu pun akhirnya baru bisa berlomba setelah menepi selama 9 bulan. Kondisi Marquez sampai sekarang belum sepenuhnya pulih. Dari 15 balapan yang sudah dijalani pada musim ini, Marquez baru 3 kali finish 3 besar dengan 2 diantaranya adalah kemenangan. Ini jelas jauh berbeda dengan musim terakhir Marquez menjadi juara. Pada 2019 Marquez hanya sekali finish di luar posisi 2 teratas karena gagal finish. Kevin Schwantz merasa Marquez masih mengalami trauma dengan cedera parah yang dialami tahun lalu. Saya awalnya mengira pada tahun ini akan menjadi titik balik Marquez, kata Schwantz dikutip dari GP1.com. Akan tetapi, dia tidak menemukan rasa percaya diri di setiap lintasan. Cedera selalu berada di kepala Anda. Anda memikirkannya ketika memasuki tikungan, ban depan mulai selip, dan Anda tak punya kekuatan serta kemampuan untuk mencegahnya seperti dahulu, lanjutnya. Performa kuat Marquez pada musim ini terjadi di sirkuit-sirkuit dengan karakter spesifik, yaitu anti-clockwise atau memiliki jalur berlawanan arah jarum jam. Lebih banyaknya tikungan kiri meredakan tekanan fisik di tubuh Marquez. Kebetulan, Marquez juga sangat kuat di tikungan kiri karena hasil latihan flat track. Kemenangan terakhir Marquez pun diraih di sirkuit Amerikas, yang juga merupakan sirkuit anti-clockwise. Meski begitu, Schwantz percaya bahwa Marquez akan mampu menghilangkan pikiran tersebut seiring berjalannya waktu. Saat Anda berlomba dan mencoba lebih dekat dengan pembalap terbaik di setiap akhir pekan, maka Anda bisa mencoba mengeluarkannya dari pikiran, karena Anda tidak bisa membiarkan itu ada di sana sepanjang waktu, ucap Schwantz. Saya tahu orang-orang di Honda akan terus bekerja sampai akhir musim ini untuk menciptakan motor yang bagus untuk musim depan, dan mencoba untuk meraih kemenangan lagi, pungkasnya.
Musim ini, Francisco Bagnaia menjadi penantang terkuat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2021, selain Fabio Quartararo. Bagnaia bisa dibilang sebagai pebalap Ducati paling kompetitif sejauh ini. Pebalap yang akrab disapa Pecco ini sudah meraih 7 podium dengan 2 kemenangan di antaranya. Pecco ada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 202 poin, tertinggal 52 poin dari Fabio Quartararo. Bukan perjalanan yang mudah bagi Pecco bisa tampil kompetitif dengan Ducati. Dia mengaku, sempat sering terjatuh dan jauh dari kata kompetitif. Ketika saya mulai dengan Ducati, saya selalu terjatuh, feeling saya tidak pernah sangat baik. Saya coba dorong, tapi gaya balap saya tidak cocok dengan Ducati, ujar Pecco, dikutip dari Speedweek.com. Pecco menambahkan, alasannya adalah karena dia sering kali ingin melaju kencang di tikungan, seperti saat di Moto2. Dia juga tidak bisa mengerem dengan keras, karena ban belakang selalu tergelincir. Pada tes pertama MotoGP saya bisa kencang, karena saya mengejar waktu. Saya belajar kemudian. Di MotoGP, para pebalap top tidak mengejar waktu tercepat di tes, kata Pecco. Pecco mengatakan, ketika dirinya mulai bekerja dengan ban bekas di Qatar, dia kesulitan. Tidak pernah dia merasa baik di atas motor, bahkan hingga tahun ini pun dia mengaku tidak pernah mendapat feeling yang luar biasa. Tahun ini, saya sedikit mengubah pendekatan pada motor. Saya merasa mengenal motor ini sangat baik. Saya beradaptasi sangat baik pada pengereman dan sekarang saya bisa menghentikan motor dengan sangat baik. Saya merasa luar biasa, ujar Pecco. Pecco menjelaskan, setting motor Ducati miliknya saat ini sudah disesuaikan dengan gaya balapnya, khususnya untuk mendukung kecepatan di tikungan. Motor kami tidak begitu kencang di tengah tikungan. Tapi, kami melakukan pekerjaan yang bagus tahun ini dan sekarang motor sudah lebih baik untuk itu, pungkas Pecco.